Nah, yang mana pada malam hari ini kita akan membahas bab baru, yaitu yang terkait dengan nama. Langsung saja kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Babu ma jaa fi asma'i Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang membahas terkait dengan nama-nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini membahas nama, ya. Artinya ya Rasulullah itu punya nama lain. Ya, punya nama lain. Bukan berarti namanya banyak. Tapi nama yang lain itu lebih pada julukan. Ya, karena nama yang resmi yang diberikan kepada beliau oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib atau Syaibatul Hamdi, itu adalah Muhammad, ya. Sedangkan nama-nama yang lain itu adalah nama julukan, nama gelar mungkin begitu. Nah, pada hadis yang pertama kita bacakan saja, ada 2 hadis saja. Haddatsana Sa'id bin Abdurrahman al-Makhzumi wa ghairu wahidin qalu, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abdurrahman al-Makhzumi dan yang lain-lainnya, yang mana mereka mengatakan haddatsana Sufyanu an Az-Zuhri an Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im an abihi qala, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Zuhri, dari Az-Zuhri, ya, dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im, dari ayahnya, yang mana ayahnya mengatakan. Ini berarti siapa maksud ayahnya itu? Ayahnya tentu sahabat Nabi. Siapa sahabat Nabi yang dimaksud di sini? Jubair bin Mut'im. Jadi Muhammad itu anaknya Jubair, Jubair anaknya Mut'im. Berarti dalam posisi Muhammad di sini itu adalah tabi'in. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jubair bin Mut'im itu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innali asma'an." Sesungguhnya bagiku ada beberapa nama. Rasulullah sendiri mengatakan begitu. Ya. Ana Muhammadun. Yakni aku ini bernama Muhammad. Nah, kalau yang namanya Muhammad ini berarti nama asli. Ya. Nama asli. Biasanya kalau ada orang itu punya nama lain itu biasanya itu ditambahi Abu gitu ya. Abu. Asal bukan Abu Gosok aja. Jadi namanya anaknya itu namanya Patih gitu ya. Pakih ya. Pakih loh. Abu Pakih gitu. Padahal ayahnya namanya siapa? Ramadhani, ya kan. Lah itu Abu Pakih itu, apakah itu salah? Enggak salah. Karena memang Abu itu artinya adalah ayah, Fakih tadi itu adalah anaknya. Jadi ayah dari Fakih. Gitu. Jadi Rasulullah mengatakan bahwa namaku itu, aku ini Muhammad gitu. Muhammad di sini sebagaimana yang ulun sampaikan tadi adalah nama asli, nama yang diberikan oleh kakek beliau. Kenapa Rasulullah dinamakan oleh kakeknya? Karena pada saat Rasulullah lahir, beliau sudah tidak punya ayah. Ayahnya sudah meninggal terlebih dahulu ketika beliau berada dalam kandungan. Sehingga ketika lahir yang memberikan nama adalah kakek Sidin. Dan Sidin diberikan nama yang
kemudian kita kenal dan insya Allah akan dikenal oleh seluruh penduduk akhirat nantinya, yaitu Muhammad. Artinya apa? Orang yang terpuji. Jadi di zaman Rasulullah itu, Rasulullah ketika dihina sekalipun itu, ujungnya itu tetap dipuji. Kenapa? Arti Muhammad sendiri itu adalah orang yang terpuji. Jadi ibarat orang sekarang itu radikal, itu Muhammad itu. Dikatakan radikal tapi kok dia orang terpuji. Agak lucu ya. Gitu. Kemudian beliau katakan juga wa ana Ahmad. Ya, aku ini juga namanya Ahmad. Jadi ya kalau yang pertama tadi itu Muhammad, kalau yang kedua apa? Ahmad. Dan nama Ahmad ini, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ketika mengkisahkan tentang Nabi Isa. Nabi Isa bin Maryam, yang kalau di agama Nasrani itu dikenal dengan nama siapa? Yesus. Jadi antara Isa dan Yesus itu adalah satu oknum yang sama, beda penyebutan aja gitu. Ya sama lah kayak misalnya Ibrahim itu ya, kemudian nama lainnya adalah Abraham ya. Bahkan ada mantan ketua KPK itu siapa namanya? Abraham Samad. Sebenarnya itu ya ayahnya pengennya ngasih nama Ibrahim. Cuma pas dapet maklumatnya itu Abraham. Bahkan disingkat Bram gitu kan ada. Ya, Bram gitu. Ada anaknya ini anaknya karyawan saya itu dulu namanya Abram. Kenapa jadi Abram? Sebenarnya ya maunya ya mengambil barokahnya Nabi Ibrahim, tapi disingkat Abram gitu. Kok jadi Abram sih? Ini jauh sekali. Nah, nama Ahmad hadirin sekalian itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Saff ayat 61. Wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran birasuli ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Di sini dikatakan falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku diutus Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yakni Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad. Jadi kabar kedatangan Rasul itu ketika Allah mengkhabarkan dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa itu memberikan informasi kepada kaumnya, maka itu pasti terjadi. Pasti diucapkan oleh Nabi Isa tadi, wahai Bani Israel, aku ini Nabi di zaman kalian yang membenarkan kitab sebelumnya, yakni Taurat, yang dibawa oleh siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ya, artinya Nabi Musa alaihissalam itu adalah nabi yang ada, yang diutus terlebih dahulu daripada Nabi Isa, sehingga Nabi Isa harus membenarkan ya Allah menurunkan satu kitab kepada nabinya yang bernama Musa alaihissalam bernama Taurat. Kemudian beliau Nabi Isa juga mengkabarkan bahwa nanti akan ada nabi yang membenarkan kenabiannya, yakni adalah Ahmad tadi. Jadi kalau disebutkan di dalam Al-Quran ya Ahmad. Makanya Rasulullah juga mengatakan wa ana Ahmadu, aku ini juga bernama Ahmad. Nah, terkait dengan hal ini hadirin sekalian, nama itu penting ya. Karena ya nama itu bagian dari doa gitu. Karena itu ketika kita ini punya anak gitu ya, yang ibu-ibu yang sudah cukup tua itu mungkin nanti punya cucu gitu ya, ya kasihlah nama yang maknanya itu baik gitu ya, jangan asal ngasih nama gitu
Ya, kalau orang Jawa itu nggak punya nama dikasih nama Kacung, Kacong Madura, Tole gitu ya, gitu. Atau ulun itu sering membuat nama Bapak Ibu sekalian itu bagi orang-orang yang sudah meninggal itu. Jadi banyak orang pesan itu nama untuk Atang itu. Itu ada nama itu yang sering ulun dapat itu tuh kacil gitu. Apa artinya itu tuh kacil gitu ya? Suruh ketawa ya. Yang sering kerjakan itu. Jadi ya kalau bisa itu yang memberi nama itu yang maknanya baik lah. Ya, atau paling mudah itu kasih nama para nabi. Ya tadi Muhammad, ya, Ahmad gitu. Ya, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, ya, Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, banyak itu kan pilihannya. Ya, tapi yang pakai bahasa Arab gitu. Ya, nanti Nabi Musa pas baca ketemu Moses kasih nama Moses. Nah, ini ya agak gimana gitu. Kamu itu orang sini, bukan orang barat gitu. Aisyah perempuan gitu. Jangan diganti, gak usah diganti lah jadi Ayesa gitu. Nggak keren juga, biasa aja itu, bahkan bisa bisa merubah makna. Ya, kalau menurut apa namanya kalimah aslinya atau kata aslinya itu adalah bahasa Arabnya itu Aisyah gitu ya, Sofiyah, ya, Fatimah, Khadijah, ya dikasih nama itu aja. Ya, nggak usah dimodifikasi. Karena ya nama tadi itu bagian dari doa. Ya, bagian dari doa yang ya kita harapkan ketika anak-anak kita itu dikasih nama yang baik itu menjadi doa gitu. Kalau nggak nama para nabi ya mungkin nama para sahabat lah. Siapa? Umar, Utsman, Ali, ya kan? Abdullah, Abdurrahman. Itu kan bagus itu. Ya. Jangan sampai ngasih nama yang mungkin nggak ada artinya gitu. Kayak tadi itu kacil tadi gitu. Itu nggak ada artinya, apa ada artinya itu. Ya, Anang mungkin artinya lakian gitu ya. Ya, waluh apa aluh ya? Kok waluh? Aluh artinya binian gitu kan. Tapi kan nggak ada artinya. Karena itu ya tanya kepada orang-orang yang pintar lah, orang-orang yang ahli agama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama guru-guru itu kayak apa, guru kasih nama yang baik gasan anak ulun, gasan cucu ulun gitu. Insya Allah nanti dikasih nama yang baik lah. Nggak mungkin kasih nama itu Denan gitu. Kenapa namanya Denan? Ngedeni tenanan. Ini orang Jawa. Ya enggak asal gitu. Ya, karena begini hadirin sekalian, di zaman Nabi sendiri itu orang-orang yang namanya yang nggak baik itu diganti, gitu. Disuruh ganti sama Rasulullah pada saat itu. Gitu. Ada sahabat Nabi satu ketika datang itu mesti curhat, mesti sedih, gitu. Jadi ketika datang itu mesti yang lain itu kan biasanya itu kan ceria gitu ya, senang gitu. Ini ada sahabat yang datang kepada Nabi itu bawaannya itu sedih terus gitu. Akhirnya ditanya, nama lu siapa gitu? Namamu siapa? Namaku Hazen. Hazen. Taulah, Rasulullah pernah mengalami satu masa di mana Rasulullah itu sedih. Namanya Amul Huzni, tahun kesedihan. Amul Huzni. Di situ karena istri beliau Khadijah radhiyallahu anha dipanggil oleh Allah. Kemudian Abu Thalib yang menjadi pendukung dakwah itu dari kalangan keluarga dan beliau orang paling berpengaruh pada saat itu di kalangan orang-orang Quraisy juga dipanggil oleh Allah. Sedih beliau. Ya. Nah, sehingga dikatakan Amul Husni. Ini ada orang sahabat Nabi namanya Hazan. Sama aja kan wazannya. Artinya apa? Sedih. Gitu. Kemudian karena wah ini masalahnya jangan-jangan dinamai, ini diganti namamu gitu. Ganti siapa Nabi? Ganti Sahal. Gitu. Artinya apa? Mudah. Setelah itu nggak sedih lagi. Ya, nggak sedih lagi. Jadi nama itu bagian dari doa ya. Kalau namanya itu apa? Namanya itu nggak baik itu ya bisa jadi doa itu. Ya, kayak tadi, Hazan itu sedih itu.
Bahkan di dalam kitab Musnad Imam Ahmad itu diriwayatkan ketika Sayyidina Ali mempunyai anak yang pertama, yakni Hasan. Hasan itu ketika lahir dibawa kepada Rasulullah, dibawa ke hadapan Rasulullah. Ya maklum karena Rasulullah adalah mertuanya Sayyidina Ali, gitu. Ketika didatangkan namanya mertua itu ya nggak langsung serta merta ngasih nama gitu, ditanya gitu, wahai Ali, wahai mantuku, itu mau kasih nama siapa ini anak ini? Mau aku kasih nama Perang, kata Sayyidina Ali. Ternyata hobinya perang juga Sayyidina Ali itu, namanya Harb gitu. Rencananya ini abah anak ulun ini hendak ulun kasih ngaran Harb, artinya apa? Perang. Kemudian Rasulullah mengatakan jangan, kasih nama anak ini Hasan. Akhirnya Hasan itulah yang dipakai nama untuk cucu Nabi yang pertama itu. Kemudian lahir Husain. Begitu lahir Husain, didatangkan lagi, dibawa ke hadapan Nabi lagi oleh Sayyidina Ali. Ditanya lagi, itu mau dikasih nama siapa? Gitu. Mau dikasih nama Perang gitu. Jadi perang lagi, Harb lagi itu. Saking apa? Beliau ini kan luar biasa ya gitu. Setiap peperangan diikuti, hingga mungkin saking pengennya anaknya itu menjadi seorang mujahidin sehingga dikasih nama Perang, Hab gitu. Maka Rasulullah kemudian menjawab, jangan, kasih nama anak ini Husain gitu. Sehingga nama Hasan dan nama Husain itu adalah nama yang sebenarnya itu bukan nama awal, nama yang diganti dari nama ayahnya yang asalnya itu adalah Harb diganti Hasan, ya. Harb Husain itu juga diganti dengan Husain. Jadi ya itu penting gitu, ya, karena ya tadi itu nama itu doa. Setidaknya itulah. Kalau misalnya merasa berat kasih nama Nabi, gitu ya, nama yang artinya baik. Ya, tapi kalau misalnya ingin mendapatkan barokah, keberkahan, ya apa lebih baik kasih nama itu misalnya ya ada Muhammadnya, ada Ahmadnya, ya dua-duanya baik. Jadi itu apa namanya nama Nabi. Kemudian Rasulullah katakan wa ana al-mahi, ya, wa ana al-mahi alladzi yamhullahu biya al-kufra. Aku juga bernama al-mahi, ya, yang maknanya adalah yamhullahu biya al-kufra, ya, melalui aku Allah membasmi kekufuran, ya, al-mahi. Jadi maksudnya melalui diutusnya Nabi, kekufuran itu diberantas gitu. Dan untuk kita memahami al-mahi ini atau makna al-mahi ini, tidak bisa kita hanya sekedar melihat sisi kehidupan Nabi itu dari satu sisi saja, ya. Maksudnya ya kita melihat Nabi atau mengkaji Nabi, meneladani Nabi itu secara utuh, tidak satu sisi saja, tidak sebagai Nabi saja. Kita akan bisa memahami makna nama Nabi dengan nama Al-Mahi itu ketika Rasulullah itu kita posisikan sebagai kepala negara. Tidak hanya seorang Nabi, tidak hanya utusan Allah yang membawa risalah agama, tetapi beliau juga harus diposisikan sebagai kepala negara. Karena tidak akan mungkin bisa memberantas kekufuran, ya. Tidak akan bisa memberantas kekufuran kalau tidak dengan kebijakan. Ya, kan ada Rasulullah dalam sebuah hadis yang lain tuh. Ro'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan biyadihi, dengan tangan. Tangan di situ maknanya bukan makna hakiki, tapi makna majazi. Apa itu? Kekuasaan. Kalau dalam konteks saat ini itu ya
peraturan perundang-undangan itu, gitu. Coba lihat itu bagaimana lokalisasi itu ya sangat mudah diberantas kalau pemerintah yang turun tangan, pemerintah yang bubarkan gitu. Segede apapun di Surabaya itu ada gang doli, bubar itu. Kenapa? Karena memang biyadihi di situ tangan kekuasaannya itu kemudian dimanfaatkan untuk kebaikan. Gitu. Fa'ilam yastati fabilisanihi. Ini urusan dakwah, urusan para guru, para kiai, para asatid ini. Gitu. Fa'ilam yastati fabiqalbihi. Maka kalau tidak mampu dengan lisan, tidak bisa memberikan nasihat, setidaknya dengan hati. Dengan hati itu dengan tidak ridho, tidak condong, tidak mendukung. Ya. Tapi dengan hati itu wadzalika al-aful iman, itu selemah-lemah iman. Jadi kalau misalnya kita saat ini melihat Palestina gitu kan, bertahan mereka dari gempuran orang-orang Yahudi Israel itu, kalau kita tidak mampu membantu, ya setidaknya jangan mendukung orang-orang yang menggempur Palestina atau nyalahin para pejuang Palestina. Mereka itu bertahan, ya. Mereka itu hidup mati itu pokoknya bertahan di sana. Dan kita bersyukur gitu, orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk tinggal di sana itu adalah orang-orang yang hatinya kuat. Kalau enggak kuat itu sudah tergoda itu dengan rayuan, termasuk kemarin mau dievakuasi ke negeri kita ini. Ya kan? Mereka tetap bertahan. Kita apresiasi, kita dukung. Kita tidak condong dengan kezaliman orang-orang Yahudi itu. Itu tidak boleh. Padahal dengan itu saja itu sudah termasuk adaful iman. Karena itu jelas kemungkaran. Mestinya adanya kemungkaran seperti itu bisa dihilangkan secara total gitu. Nah, hadirin sekalian, keberadaan Nabi itu sebagai al-mahi, ya, itu adalah dalam rangka untuk membasmi kekufuran. Kekufuran itu dengan adanya Nabi itu akhirnya tidak ada. Maksudnya bukan berarti Nabi itu ya membasmi orang-orang kafir. Bukan. Tetapi tidak memberikan kesempatan praktek-praktek kekufuran itu dipertontonkan gitu loh. Dan itu kan tidak akan bisa kalau kemudian tidak dengan kebijakan negara. Pasti itu harus dengan kebijakan negara. Dan tidak akan mungkin ketika negara itu tidak menerapkan syariat Islam itu bisa melakukan itu. Karena itu ketika syariat Islam diterapkan, maka yang namanya kemungkaran-kemungkaran itu ditutup semua. Nggak ada yang namanya orang itu jual beli atau mungkin memproduksi apalagi besar-besaran minuman keras, itu nggak ada. Itu pasti nggak ada itu. Ya, bagaimana orang berinteraksi, berpakaian seperti apa, diatur semuanya sehingga nggak terjadi kekacauan. Artinya kekufuran-kekufuran itu ditutup. Tidak diberikan kesempatan. Karena itu ketika Rasulullah SAW menggambarkan ketika beliau itu berada di Madinah dan menjadikan kota Madinah itu sebagai pusat kekuasaan Islam, beliau katakan innamal madinatu kalkir tunfi habasaha wa yansahu thayyibaha. Ya, riwayat muttafaq alaih. Sesungguhnya kota Madinah ini ibarat pandai besi. Ia akan membersihkan semua kotoran yang ada dan akan memurnikan kebaikan-kebaikannya. Artinya tersistem. Orang-orang yang bermaksiat itu tidak diberikan kesempatan. Orang yang berniat jahat itu nggak bisa gitu loh. Itu karena apa? Karena sistemnya yang bekerja. Ya contoh paling gampang lah, pian misalnya ke Kimol Banjarbaru gitu. Itu kan jelas-jelas bersih itu. Ya, coba pian masuk berokok, ya. Kan rokok ini kan akhirnya menghasilkan apa? Puntung. Ya, coba pian lempar begitu saja. Ya, kalau pian kada malu. Kok ada ini orang dari gunung mana ini gitu. Kenapa? Loh, lingkungannya sudah bersih, tertata rapi itu. Kalau kita itu kemudian sembarangan membuang sampah di situ, dianggap orang nggak beradab gitu. Ya mungkin orang kampung itu kampung banget itu, saking nggak ngerti peradaban, sehingga apa?
nggak ngerti kalau tempat itu bersih dan tidak layak untuk dibuang kotoran. Kenapa? Sistemnya sudah mendukung gitu. Jadi orang-orang yang mau berniat jahat itu tidak bisa. Tapi beda dengan sistemnya itu kacau gitu. Mohon maaf itu. Misalnya pasar-pasar tradisional itu co-water gitu. Kayaknya kalau kita nggak bantu buang sampah satu kayaknya nggak afdol. Bantu satu nggak terasa gitu. Kenapa? Ya karena nggak tersistem gitu. Nah, itulah pentingnya keberadaan kekuasaan itu. Ya, karena itu ketika Rasulullah dikatakan sebagai Al-Mahi, orang yang dengan keberadaannya Allah menjadikan kekufuran itu terbasmi, maka dengan adanya Rasulullah sebagai seorang kepala pemerintahan itu sangat efektif gitu. Tidak memberikan kesempatan kekufuran itu dipertontonkan. Makanya ketika Fathu Mekah ya, orang-orang yang biasa tawaf telanjang itu langsung gitu, ya diangkat pedang. Siapa yang berani begitu lagi, ya berarti siap kepalanya hilang gitu. Semua patung-patung berhala-berhala di sekitar bahkan di dalam Ka'bah dihancurin. Itu kan bentuk kekufuran. Coba bandingkan dengan sekarang, kekufuran malah dipertontonkan itu. Ya ada itu parade ogoh-ogoh gitu, biasa. Ya kan gitu. Ya itulah ya, karena ya yang diterapkan bukan aturan Islam, bukan syariah Islam. Kemudian beliau lanjutkan wa ana al-hasyiru alladzi yuhsyarun nasu ala qadami. Aku itu juga bernama al-hasyir. Al-hasyir di sini maksudnya adalah penghimpun. Yang mana maksudnya adalah ya alladzi yuhsyarun nasu ala qadami. Umat manusia itu dihimpun di belakangku pada hari kiamat nanti. Ini maksudnya adalah di mana Rasulullah SAW itu menjadi tumpuan manusia, di mana ketika di padang mahsyar nanti orang pada kebingungan dan orang digambarkan di dalam hadis itu penuh dengan kepayahan. Saking payahnya itu ada yang digambarkan orang itu tenggelam dengan keringatnya sendiri. Nah pada saat itu semua manusia itu bergerombol, berkerumun mencari pertolongan. Orang yang pertama, manusia pertama yang diminta pertolongan itu Nabi Adam. Rupanya Nabi Adam menolak, jangan, aku nggak bisa memberikan syafaat. Ya, aku nggak bisa memberikan pertolongan. Coba kamu datangi Nuh, barangkali dia bisa memberikan pertolongan. Itu anakku itu, gitu. Nuh didatangi, Nuh juga menolak, jangan aku nggak bisa memberikan syafaat, nggak bisa memberikan pertolongan. Datangi Khalilur Rahman, maksudnya Nabi Ibrahim. Dia adalah kekasihnya Ar-Rahman, kekasihnya Allah. Yang barangkali beliau bisa memberikan pertolongan. Datanglah manusia itu kepada Nabi Ibrahim. Ternyata Nabi Ibrahim juga memberikan jawaban yang sama, aku nggak bisa memberikan pertolongan, aku pernah punya dosa. Ya, dosa karena pernah berbohong ketika masuk ke negeri Mesir itu. Kemudian walaupun itu bohongnya benar gitu loh, nggak salah. Cuma kan kalimat itu kan maknanya makna majazi, saudara, ya saudara seiman. Sama kan abah adit, saudara ulun kalau saudara seiman kan kita seiman gitu. Nah seperti itulah Nabi Ibrahim. Tapi ya itu beliau merasa tidak layak. Kemudian Nabi Ibrahim merekomendasikan, coba kamu datangi Isa. Jangan-jangan bisa memberikan, mudah-mudahan bisa memberikan pertolongan. Ternyata bisa juga nggak bisa, dan Nabi Isa memberikan rekomendasi, datangi Muhammad. Karena Muhammad itu adalah Nabi yang diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Dia maksum, dia manusia terbaik gitu. Nah kemudian ketika manusia mendatangi Rasulullah, ya maka Rasulullah memberikan syafaat. Tentu yang diberikan pertolongan, yang diberikan syafaat adalah umatnya seperti kita ini gitu. Karena itu salah satu bentuk kesyukuran kita itu Allah mentakdirkan kita menjadi umatnya Rasulullah. Dan ketika kita hidup di zaman ini kalau nggak mengikuti Rasulullah, yaitu serugi-ruginya manusia. Karena apa? Kita ini
ditakdirkan oleh Allah umurnya pendek, tetapi bisa memasuki surga lebih awal dan bisa memasuki surga itu dengan pertolongannya Rasul, gitu. Ya, dengan pertolongannya Rasul, gitu. Ya, jadi Rasulullah tentu akan menghabiskan umatnya dulu, ya, sebelum memberikan pertolongan kepada umat nabi-nabi yang lain. Karena nanti itu setiap umat itu akan berdiri di belakang para nabinya. Tetapi kan nabi-nabi dari kalangan yang lalu, nabi-nabi terdahulu itu kan tidak bisa memberikan syafaat. Tentu ya nabi yang akan memberikan syafaat. Itu artinya apa? Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah nabi yang paling sibuk di akhirat nanti. Karena apa? Ya betapa sibuknya manusia yang pernah hidup di zaman Nabi Adam sampai kiamat itu berapa miliar itu. Ya kan? Jadi jangan dikira walaupun nanti di akhirat Rasulullah itu nggak sibuk, masih sibuk gitu. Ya. Dan Rasulullah SAW itu betapa luar biasanya, beliau itu menyimpan permintaan dari Allah. Ya, menyimpan doa yang doa itu kemudian dijadikan sebagai syafaat nanti. Rasulullah katakan dalam sebuah hadis Al-Bukhari, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, beliau katakan likulli nabiyyin da'watun mustajabatun yad'u biha. Ya, setiap nabi itu memiliki doa yang mustajab yang dapat digunakannya setiap saat, maksudnya di dunia. Kemudian beliau katakan wa uridu an ahtabi'a da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah. Dan sementara aku itu ingin menyimpan doa yang mustajabku tadi, ya, untuk memberi syafaat kepada umatku pada hari akhir nanti. Jadi nabi-nabi terdahulu hadirin sekalian itu ibaratnya itu dikasih senjata pamungkas oleh Allah berupa doa dan pasti doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Ternyata nabi itu juga diberikan doa yang sama, ya, yang seandainya diminta di dunia dikasihkan. Artinya seandainya nabi pada saat itu minta Abu Thalib itu, ya, paman beliau itu, ayahnya Sayyidina Ali masuk Islam, dengan doa itu insya Allah bisa. Tetapi itu disimpan oleh Rasulullah. Ternyata disimpannya doa yang mustajab tadi bagi Rasulullah itu ternyata untuk kita, bukan untuk satu orang, bukan untuk kepentingan pribadi beliau gitu. Untuk kita gitu. Itu betapa beliau sayang kepada kita. Maka kalau kita nggak sayang sama Nabi itu, kata orang Jawa kebacut ya. Kebangetan gitu. Suruh sholawat saja itu kok ya berat gitu. Padahal kalau seorang yang ngaku Islam, ngaku Muslim, sehari nggak sholawat, itu pasti dia nggak sholat. Ya nggak? Ya nggak? Karena di dalam sholat itu ada sholawat. Jadi kalau orang itu nggak pernah sholawat, berarti dia nggak pernah sholat. Bisa dilihat dari mukanya ini. Kelihatannya tersentuh air wudhu atau tidak, itu kelihatan itu. Ya. Ya ini nggak nyindir itu. Ya. Tapi ya kalau itu dilakukan ya jangan diulangi. Ditaubati. Kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan wa ana al-aqibu, ya, wal aqibul ladzi laisa ba'dahu nabiyyun. Aku itu juga bernama Al-Aqib. Al-Aqib di sini artinya adalah penerus. Yang mana alladzi laisa ba'dahu nabiyyun. Yang mana tidak ada nabi setelah aku. Jadi nabi ini Rasulullah SAW itu beliau katakan aku itu juga bernama atau berjuluk Al-Aqib. Al-Aqib di sini maksudnya adalah bahwa beliau itu nabi terakhir. Tidak ada nabi setelah beliau. Sehingga kalau ada orang yang ngaku nabi, siapapun dia, pastikan palsu. Ya, biasanya kalau palsu itu kan kelihatan ya. Kayak ijazah palsu itu kan semua ada nomor serinya. Itu tiba-tiba cuma nomor angka saja itu. Ya kan? Gitu. Ya, ya samalah gitu ya.
Kalau nabi-nabi palsu itu biasanya itu eh, ya pasti di belakangnya itu cari duit gitu. Di Indonesia banyak gitu. Ahmad Musadek itu ngaku nabi gitu kan. Kemudian di India ada Mirza Ghulam Ahmad. Bahkan ada yang ngaku malaikat Jibril. Mati orangnya ya. Ya. Siapa namanya tuh? Ya? Lia Edan itu ya. Ngaku malaikat Jibril. Malaikat Jibril kok mati gimana? Nah, hadirin sekalian, Rasulullah berjuluk Al-Aqib. Itu beliau katakan bahwa setelah beliau itu tidak ada nabi. Beliau nabi terakhir. Gitu. Dan beliau katakan sendiri di dalam hadisnya, kanat banu Israila tasusuhumul anbiya. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun. Wa innahu la nabiyya ba'di wa sayakunu khulafa'u fayaktsur. Gitu. Dahulu Bani Israel itu tasusuhumul anbiya, senantiasa dibimbing, diurusi oleh para nabi. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun. Setiap para nabi itu meninggal, itu diganti dengan nabi yang lain. Wa innahu la nabiyya ba'di. Dan sesungguhnya setelah aku itu tidak ada nabi lagi. Ini sebenarnya Rasulullah itu ingin menggambarkan begini, hadirin sekalian. Tugas para nabi yang diutus oleh Allah ke dunia itu sebenarnya adalah sebagai penggembala, sebagai pengurus umat. Yang namanya umat yang diurus, manusia yang diurus ya segala macam. Gitu. Nah, di situ Rasulullah menggunakan kalimat tasusuhum. Sasa yasusu siyasah. Artinya politik. Artinya orang yang mengurus urusan orang lain itu sebenarnya orang yang berpolitik. Karena itu orang Islam itu ya jangan anti politik. Karena politik itu bagian dari kehidupan Nabi, bahkan kehidupan atau satu segmen kehidupan yang diwarisi oleh Nabi. Jadi nggak mungkin orang Islam anti politik. Karena Nabi sendiri mengajari cara berpolitik. Dan Nabi sendiri hidupnya itu sebagai orang yang berpolitik, di mana Rasulullah mengurus umat sebagaimana nabi-nabi Bani Israel mengurus Bani Israel. Hanya saja wa innahu la nabiyya ba'di. Hanya saja setelah aku itu enggak ada nabi lagi. Wa sayakunu khulafa'u fayaktsur. Akan tetapi akan ada khulafa. Khulafa itu jamak dari khalifah. Ya, yang jumlah mereka itu banyak. Artinya hadirin, dalam urusan-urusan mengurus umat memang ya nanti itu akan dilanjutkan. Sementara urusan kenabian itu sudah berhenti. Urusan kenabian, urusan risalah sudah berhenti. Tetapi urusan mengurus umat itu akan dilanjutkan. Siapa yang melanjutkan? Para khalifah. Di situ dikatakan oleh Rasul dengan kalimat khulafa. Jamak dari khalifah. Siapa itu? Ya kalau kita lihat dalam sejarah itu yang mulai Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, ya Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu Muawiyah bin Abi Sufyan, ya Yazid bin Muawiyah, terus sampai yang terakhir itu di Turki itu, ya kekhilafahan Utsmani, ya Abdul Majid itu. Sebelumnya kan ada Abdul Hamid Ats-Tsani yang sezaman dengan Theodor Herzl itu, di mana Theodor Herzl ya yang dikatakan sebagai bapak ya negara Yahudi, orang yang mempunyai ide membuat negara Yahudi itu, ya yang menulis buku The Judenstaat itu, negara Yahudi itu kan minta tanah, bukan minta tanah, mau membeli tanah ya kepada Sultan Abdul Hamid Ats-Tsani, dan beliau menolak itu. Dan apa yang diwariskan Nabi ya, di mana Rasulullah berwasiat akan ada penerusku yang jumlah mereka banyak, itu ternyata bentang waktunya itu sampai sekitar 13 abad. Karena kalau dilihat dari kalender Rasulullah itu
hijrah itu adalah sebagai tahun pertama, dan ternyata khilafah terakhir di Turki itu runtuh pada tahun 1342 Hijriah atau 1924 Masehi itu, maka usia kaum muslimin ya di mana mereka mempunyai pemimpin, mempunyai khalifah itu 13 abad lebih. Dan itu yang mengurus umat, ya, bukan mengurus masalah risalah kenabian, karena risalah sudah berhenti. Sehingga hadirin sekalian, ya Rasulullah ini memang tidak bisa dimaknai sebagai orang yang hanya beraktivitas ritual saja. Seperti yang baru-baru kemarin meninggal itu Paus Fransiskus, itu kan disebut sebagai guru rohani, ya kan? Guru rohani bagi umat Katolik sedunia, gitu. Nah, bagi umat Islam itu mestinya umat Islam itu mempunyai pemimpin namanya khalifah. Itu bukan hanya guru spiritual, tapi sebagai umarok gitu, sebagai pemimpin, penguasa bagi seluruh kaum muslimin. Apakah itu bisa? Ya bisa. Ya, karena tidak mungkin syariat ini diturunkan oleh Allah kalau kita tidak mampu memikulnya. Ya. Jadi ketika Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan membebani satu kaum satu beban yang di luar dari kemampuannya. Maksudnya adalah ketika Allah mensyariatkan suatu syariah, suatu aturan, pasti aturan itu bisa diterapkan oleh manusia, termasuk kita kaum muslimin. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berhukum dengan hukum Islam secara kafah, udkhulu fisilmi kafah, dan kafahnya itu kita memerlukan sebuah negara, pasti negara itu bisa diwujudkan. Wong sudah ada 13 abad kok. Ya. Masalahnya adalah kita mau atau tidak. Nah, insya Allah kalau dengan perjuangan bersama-sama itu akan bisa. Dan itu menjadi solusi bagi permasalahan umum, permasalahan-permasalahan yang dialami oleh kaum muslimin, termasuk saat ini dijajah di berbagai negara itu, baik penjajahan fisik maupun penjajahan undang-undang, penjajahan ya secara tidak langsung, penjajahan ekonomi, penjajahan dominasi, ya, penjajahan politik dan lain sebagainya. Nah, barangkali demikian yang bisa kita bahas. Ada satu hadis lagi sebenarnya, tapi pada kesimpulannya ini sama ya, yang intinya membahas tentang nama-nama Nabi. Mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita kaji ini ya bisa kita amalkan, kita bisa meneladani bagaimana kehidupan Nabi, dan mudah-mudahan pada hari akhir nanti, pada hari kiamat nanti, di akhirat kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi, ditolong oleh Nabi dan menjadi tetangga bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah.